Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan yang baik ini kita masih bisa istiqamah di dalam bertalabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama, yang tentunya kita harapkan adalah kebaikan bagi kita semuanya, dunia dan akhirat. Tidak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Saudara-saudariku kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa budiman Al-Iman TV dan pendengar setia Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala di kesempatan yang baik ini kita akan masuk pada bagian yang kedua dari bahasan kita di pertemuan sebelumnya, 3 jenis kriteria pemimpin dan cara menyikapinya, yang kita ambil dari sebuah buku yang menjadi panduan kita, Al-Furuqu Baina Manhaji Ahli Sunnati wal Jamaah wa Manhaji Mukhalifihim fi Nushil Sultan. Perbedaan antara manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah dan manhaj yang menyimpang di dalam menasihati penguasa. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bahwa di sana ada 3 jenis kriteria pemimpin. Yang pertama adalah seorang muslim rasyid al-adl, ya, seorang muslim yang dia ini berada di atas kebenaran, membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Yang kedua, dia seorang muslim juga, akan tapi dia adalah orang yang fasik, orang yang zalim, orang yang rusak, banyak sekali melanggar batas-batas syariat, banyak sekali merugikan, ya, bangsanya atau rakyatnya. Di samping juga dia merupakan penguasa yang zalim sampai mengambil harta rakyatnya. Dan yang ketiga adalah penguasa yang betul-betul kufur, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada jenis yang pertama dan yang kedua telah kita sampaikan cara menyikapi sebagai seorang muslim dan muslimah terhadap keduanya, yaitu tidak dihalalkan bagi kita sebagai seorang muslim untuk memberontak, keluar atau bahkan mengkudeta penguasa tersebut, sekalipun toh notabene dia seorang penguasa yang zalim, yang fasik, merugikan bangsa maupun negaranya. Adapun bahasan kita terkait dengan jenis yang ketiga, yakni hukum manakala penguasa itu termasuk orang yang kufur, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini disampaikan oleh Asy-Syaikh al-Muallif Asy-Syaikh Shalih bin Muhammad As-Sawih hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan pada halaman 22, wa amma ats-tsalitsah fahuwal kafiru atau fahuwal kafiru. Adapun jenis yang ketiga yaitu penguasa yang kufur, tidak beriman kepada Allah. Kata beliau, fayasihhul khuruju 'ala as-sultanil kafir bi syurutin arba'ah. Sah hukumnya, sahih hukumnya atau boleh hukumnya untuk keluar, ya, atau mungkin memberontak atau mungkin mengkudeta penguasa yang kufur,
yang tidak beriman kepada Allah, penguasa yang kafir, bisyurutin arba'ah, dengan 4 syarat. Bahasan kita terkait apabila ada penguasa ya yang menjadi pimpinan kita, notabene orang yang ingkar dan kufur kepada Allah, tidak beriman kepadanya, tidak beriman kepada Rasulnya, tidak beriman kepada malaikatnya, dan perkara-perkara iman yang menjadi pondasi utama bagi seorang mukmin. Tidak beragama Islam, ya. Kata beliau, yasihhul khuruju ala sultanil kafir bi syurutin arba'ah. Boleh hukumnya, sah hukumnya untuk memberontak, untuk keluar, untuk mengkudeta penguasa yang kufur dengan 4 syarat. Dan 4 syarat ini harus terpenuhi semua. Apabila salah satu dari 4 syarat tidak terpenuhi, maka hukumnya menjadi berbalik, menjadi tidak boleh. Apa saja 4 syarat tersebut? Kata beliau, an yakuna kufruhu bawahan zahiran ghaira khafiyyin. Kekufuran yang ada pada penguasa itu merupakan kekufuran yang amat sangat jelas. Ya, jelas, bisa disaksikan, bisa dilihat, bisa didengar. Ghaira khafi, dan tidak tersembunyi. Kekufuran yang ia lakukan betul-betul amat sangat jelas, tidak bisa dipungkiri lagi. Ia tidak beriman kepada Allah misalnya, ini jelas. Ia tidak beriman sama sekali kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, melalui ucapannya atau bahkan melalui perbuatan-perbuatannya. Ini pun juga termasuk kekufuran yang jelas. Ya, berbagai macam bentuk dan jenis kekufuran yang ia lakukan, selama itu betul-betul terkategori bawahan, wadihan jaliyan, jelas, nyata, terang, ya, tidak ada keraguan-raguan di situ, maka dalam hal ini syarat pertama terpenuhi. Adapun yang kedua, an yakuna mujma' 'ala takfir bima waqa'a fihi. Adanya ijma', kesepakatan, ya, kaum muslimin, yakni para ulama, akan kekufuran yang jelas tersebut yang ia lakukan. Jadi dia jelas. Pertama tadi, kekufurannya tidak tersembunyi, nampak terang, bisa disaksikan. Yang kedua, para ulama bersepakat atas perbuatan yang ia lakukan itu betul-betul perbuatan kufur. Yang ketiga, an yakuna 'indal muslimina al-qudrah 'ala izalatih. Yang ketiga adalah kaum muslimin memiliki kekuatan, baik dari sisi materi, perlengkapan persenjataan atau yang lainnya, ya, 'ala izalatih, yang bisa menyingkirkan penguasa yang kufur tadi. Selama kaum muslimin memiliki kekuatan yang bisa mengungguli, ya, yang bisa melampaui jauh kekuatan penguasa yang kufur tadi, maka baru syarat yang ketiga terpenuhi. Syarat yang keempat, wa an yakunal badilu aslah, yaitu adanya pengganti yang lebih baik daripada penguasa sebelumnya yang kufur tadi. Syarat yang keempat ini menunjukkan kepada kita bahwasannya harus jelas akan kemaslahatan pemimpin masa depan jika memang kaum muslimin harus keluar atau memberontak atau mengkudeta pemimpin yang kufur dengan terpenuhinya 4 syarat tadi. Kalau seandainya tidak jelas, ya, siapa yang akan menggantikan pemimpin sebelumnya yang kufur tadi dan bisa membawa kaum muslimin kepada titik kemaslahatan, belum jelas, maka
syarat yang keempat ini belum terpenuhi, sehingga belum boleh ya bagi kaum muslimin untuk mengangkat senjata menurunkan pemimpin yang kufur tersebut. Makanya kita katakan 4 syarat ini semuanya harus terpenuhi. Apabila salah satu dari 4 syarat tersebut tidak terwujud, maka hukumnya berbalik menjadi tidak boleh. Kekufuran penguasa jelas, dan para ulama sepakat itu adalah perbuatan kufur, ya. Dan mereka tidak berselisih pendapat. Kemudian ada pemimpin yang baik yang sudah disiapkan oleh kaum muslimin. Akan tetapi kaum muslimin ketika hendak ya melengsarkan penguasa yang kufur tadi tidak memiliki kekuatan. Hanya berbekal semangat saja, hanya berbekal ya kecemburuan sosial atau kecemburuan beragama saja, maka ini pun belum bisa dikatakan boleh atau sah untuk melengsarkan pemimpin yang kufur tadi. Kenapa? Karena apabila kaum muslimin tidak memiliki al-qudrah, kemampuan dan kekuatan ya untuk menghantam balik penguasa yang kufur tadi, maka yang menjadi korbannya adalah darah-darah kaum muslimin yang begitu hina dan rendahnya ditumpahkan oleh mereka. Karena seorang penguasa pasti dia akan mengerahkan kekuatan penuhnya untuk mempertahankan tampuk kekuasaannya. Oleh karena itu, apabila salah satu dari 4 syarat tersebut itu tidak terwujud, maka hukumnya berbalik tidak boleh. Kemudian dibawakan di sini 2 dalil dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan nantinya juga akan dinukilkan ucapan-ucapan para ulama yang diantaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala dan para ulama yang lainnya. Kata beliau, dalla ala dhalik ma rawahu al-Bukhari wa Muslim an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala. Yang mendasari hal di atas adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit, semoga Allah meridainya, ia mengatakan, da'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menyeru kami, para sahabat semuanya, untuk apa? Untuk berbaiat, ya, berjanji setia taat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fabaya'nah, lantas kami pun membaiat Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, di dalam melindungi beliau, berdakwah, berjuang bersama beliau untuk menegakkan kalimat tauhid, menegakkan agama Allah. Fakana fima akhadha alaina an baya'na, dan di antara perkara yang diambil oleh Rasulullah dalam baiat tersebut, ya, yang diambil beliau atas diri kami adalah as-sam'u wat ta'ah, mendengar dan taat. Artinya wajib untuk mendengar kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam dan melakukan ketaatan, kepatuhan, ketundukan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Baik beliau sebagai seorang nabi dan rasul maupun sebagai seorang pemimpin kaum muslimin pada waktu itu. Fiman syatina wa makrahina, baik kita semuanya dalam kondisi semangat, antusias, ataupun dalam kondisi-kondisi yang tidak kita sukai. Wa usrina wa yusrina, demikian pula wajib mendengar dan taat atas kita semuanya, baik dalam kondisi sulit, genting, ya, kesusahan, ataupun dalam kondisi kemudahan, kelapangan. Wa atharatina alaina, demikian pula terhadap
penguasa-penguasa yang banyak melakukan kezaliman-kezaliman kepada kami. Wa alla nunazi'al amra ahlah, dan juga membaiat agar kami tidak merampas kekuasaan dari pemegangnya. Illa antarau kufran bawahan, kecuali jika kalian betul-betul melihat apakah dengan mata kalian sendiri atau dengan ilmu yang yakin adanya kekufuran yang begitu jelas, yang gamblang, yang terang yang dilakukan oleh penguasa tadi. Indakum minallahi fihi burhan, yang mana kalian bisa menegakkan hujjah itu di sisi Allah kelak di hari kiamat. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam pertama mengambil baiat dari para sahabatnya untuk berjanji setia, sumpah setia, mendengar, patuh, taat kepada pemimpinnya. Karena Rasulullah pada waktu itu pun juga sebagai pemimpin kaum muslimin, bisa dikatakan daulah Islamiyah di Madinah pada waktu itu. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi yang kita suka atau yang kita benci, dalam kondisi sulit maupun pahit, ataupun dalam kondisi lapang. Demikian pula yang kedua, Rasulullah mengajarkan kepada mereka para sahabat dan kita umatnya sallallahu alaihi wasallam untuk tidak merampas tampuk kekuasaan seorang pemimpin, kecuali apabila kita melihat kekufuran yang gamblang, yang terang dan jelas, yang kita memiliki hujjah nantinya di dalam mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah pada hari kiamat. Wa umumu qaulillahi ta'ala, dan ini berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, semampu kalian, dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16. Maksudnya di sini adalah kita kaum muslimin dituntut ketika dihadapkan kepada penguasa, khususnya penguasa yang kufur, yang mana kita tidak bisa memenuhi 4 atau salah satu dari 4 persyaratan di atas. Contoh, kita tidak punya kekuatan. Maka dalam hal ini hukumnya adalah tidak dibolehkan kita untuk melengsarkannya. Akan tapi kita semampu kita untuk selalu bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf, dan menolak dari perkara-perkara yang mungkar. Wa umumu qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima akhrajahu al-Hakim fil Mustadrak wa sahhahahu wa wafaqahu adh-Dhahabi. Dan juga yang ketiga adalah keumuman sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam seperti ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dan disahihkan serta disepakati oleh Al-Imam Al-Dhahabi rahimahumullah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirara, tidak berbahaya dan tidak membahayakan. Tidak mengandung unsur bahaya dan tidak menimbulkan mara bahaya kepada yang lain. Nah, hadis yang mulia ini dijadikan sebagai landasan utama dari dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan kepada kita bahwasannya seorang di dalam mengeluarkan sebuah statement atau pernyataan, dalam hal ini adalah apakah kita harus keluar melengsarkan pemimpin yang kufur ataukah tidak,
maka harus mempertimbangkan la darar wa la dirar. Artinya ketika kaum muslimin mereka ingin keluar, melengsarkan atau mengkudeta pemimpin yang kufur, penguasa yang kufur, maka dia harus melihat unsur ini. Ada tidak unsur bahaya di situ? Ada atau tidak unsur yang membahayakan pihak yang lain? Kalau ternyata di situ ada unsur bahaya untuk dirinya, orang yang terlibat langsung, atau membahayakan kaum muslimin yang lainnya, maka dalam hal ini hukumnya berbalik, yakni tidak boleh. Akan tetapi apabila di dalam mempertimbangkan ternyata di sana tidak ada bahaya dan tidak unsur membahayakan yang lain, di mana kaum muslimin memiliki kekuatan penuh di atas penguasanya yang kufur pada waktu itu, 4 syarat terpenuhi semuanya, dan 99% dipastikan tidak ada unsur bahaya atau membahayakan yang lain, maka dalam hal ini boleh hukumnya untuk melengsarkan atau mengganti penguasa yang kufur tadi dengan penguasa yang saleh, yang sudah disiapkan, yang lebih banyak kebaikannya dan maslahatnya daripada penguasa atau pemimpin sebelumnya. Baik, sekarang kita akan melihat ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah yang dinukilkan oleh Syekh Shalih bin Muhammad As-Sawi hafizahullah. Apa kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah? Beliau mengatakan, la yajuzul khuruj ala bulatil umur wa syaqqul 'asa illa, tidak boleh hukumnya untuk keluar memberontak, mengkudeta, melengsarkan pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan memecah belah kesatuan dan persatuan mereka, kecuali pertama kata beliau, idza wujida minhum kufrun bawah, apabila didapatkan secara pasti dan yakin kekufuran yang jelas, kekufuran yang gamblang, yang terang, tidak tersembunyi. Yang kedua, indal kharijina alaihi minallahi burhan, orang yang hendak memberontak, mengkudeta, melengsarkan, keluar dari kekuasaannya, itu betul-betul memiliki hujjah yang bisa dipertanggungjawabkan kelak di sisi Allah atas kekufuran penguasa yang pada saat itu menjabat. Yang ketiga kata beliau, wa yastati'una bi khurujihim an yanfa'ul muslimin wa an yuzilu dhulma. Orang-orang yang dia keluar melengsarkan pemimpin tadi, jika mereka mampu memberikan manfaat kepada kaum muslimin dengan bentuk keluarnya tadi, atau mampu menghilangkan kezaliman yang selama ini menaungi seluruh kaum muslimin, masyarakat luas, maka tidak mengapa. Dan yang keempat, wa an yuqimu daulah salihah, dan mampu menegakkan sebuah negeri yang jauh lebih baik daripada pemimpin sebelumnya. Beliau pun juga memberikan 4 perkara yang menjadi persyaratan dibolehkannya seorang itu untuk keluar atau melengsarkan atau mengkudeta pemimpin yang berkuasa pada saat itu. Pertama, betul-betul ada kekufuran yang gamblang dan jelas. Kedua, ada hujjah yang bisa dipertanggungjawabkan nanti kelak di akhirat di sisi Allah. Yang ketiga, adanya kemaslahatan yang universal bagi kaum muslimin dan dihilangkannya kezaliman yang selama ini
menaungi dan menghantui mereka. Dan yang terakhir, mereka mampu menjadikan negeri itu jauh lebih baik daripada yang dipimpin oleh penguasa sebelumnya. Kemudian beliau mengatakan, amma idza kanu la yastati'un falaysa lahumul khuruj walau ra'au kufran bawahan. Ini yang harus kita garis bawahi. Adapun apabila kaum muslimin itu tidak mampu untuk mendatangkan maslahat kepada seluruh masyarakat kaum muslimin secara umum dan menghilangkan kezaliman yang ada, dan tidak sanggup untuk menegakkan, mendirikan sebuah negeri yang jauh lebih baik dari penguasa sebelumnya, maka hukumnya laisa lahumul khuruj, tidak boleh bagi mereka untuk memberontak, untuk mengkudeta, untuk melengsarkannya. Walau ra'au kufran bawahan, sekalipun mereka melihat atau mendapati dengan pasti kekufuran yang gamblang dari penguasa tersebut. Adanya kemaslahatan adalah titik pertimbangan yang begitu urgen sekali. Taruhlah ada kekufuran yang dilakukan oleh penguasa tersebut, dan kekufuran itu disepakati oleh para ulama. Akan tapi tidak ada sebuah kemaslahatan yang bermanfaat bagi kaum muslimin dan tidak mampunya menghilangkan kezaliman, maka hukumnya berbalik menjadi tidak boleh. Lianna hurujahum yadurrun nas. Apabila mereka tidak mampu mendatangkan maslahat dan manfaat kepada kaum muslimin, artinya mereka tidak punya kekuatan di dalam menghilangkan kezaliman yang merajalela yang berada di tangan penguasa yang kufur tadi, tidak sanggup menghilangkan kerusakan, kezaliman, kemaksiatan dan lain sebagainya, dan tidak mampu menegakkan sebuah daulah, negeri yang jauh lebih baik, justru ini akan membawa kepada kemudaratan yang jauh lebih besar. Karena bentuk pemberontakan yang dilakukan oleh mereka yadurrun nas, akan membahayakan kaum muslimin yang lain, membahayakan manusia secara umum, wa yusidul ummah, dan akan merusak umat, wa yujibul fitnah wal qatl bi ghairil haq, dan pasti akan berimbas kepada membumbungnya fitnah dan pembunuhan tanpa hak. Pasti jika kaum muslimin yang hendak memberontak ini tidak betul-betul memiliki kepastian apakah nantinya membawa maslahat ataukah tidak, membawa manfaat bagi kaum muslimin ataukah tidak. Walakin, akan tetapi, idza kanat 'indahumul qudrah wal quwwah ala an yuzilu hadzal walil kafir falyuziluhu waliyad'u makanahu waliyan salihan yanfadhu amrallah atau yunfidhu amrallahi. Namun apabila kaum muslimin yang menginginkan untuk kudeta, melengsarkan, memberontak kepada pemimpin yang kufur tadi, memiliki kekuatan, qudrah dan quwwah, memiliki kekuatan, kesanggupan, kemampuan untuk menghilangkan, mengganti penguasa yang kufur tadi dan mengganti dengan penguasa yang saleh, pemimpin yang saleh, yang menegakkan dan menjalankan perintah Allah, fa'alaihim dzalik, maka wajib atas mereka untuk melakukannya
idza wajadu kufran bawahan indahum minallahi fihi burhan. Apabila betul-betul mereka mendapati adanya kekufuran yang jelas dan mereka memiliki hujjah yang bisa dipertanggungjawabkan di sisi Allah kelak di akhirat. Wa indahum qudrah ala nasril haq, dan mereka pun juga memiliki kekuatan, kemampuan di dalam menolong kebenaran. Wa ijadil badilis salih, dan mampu mengganti dengan pemimpin yang jauh lebih saleh. Wa tanfidil haq, dan yang mampu menegakkan sebuah kebenaran. Ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan kepada kita, ma'asyiral muslimin, apabila kaum muslimin betul-betul memiliki kemampuan, kekuatan, di samping adanya kekufuran yang jelas yang dilakukan oleh penguasa tadi, dan kekufuran itu merupakan kekufuran yang disepakati oleh para ulama, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka, dan mampu mendatangkan sebuah kemaslahatan dan manfaat yang diantaranya mampu mengganti dengan penguasa yang saleh tanpa mendatangkan mara bahaya dan mudarat, maka wajib atas kaum muslimin untuk mengganti penguasa yang kufur tadi dengan penguasa yang lebih saleh. Namun apabila mereka tidak memiliki kekuatan, kemampuan, dan keyakinan untuk bisa mendatangkan kemaslahatan yang jauh lebih baik dari penguasa kufur yang selama ini ada, ya, bahkan mereka tidak sanggup mendatangkan, ya, calon pemimpin yang lebih saleh, sekalipun pemimpinnya pada saat itu adalah orang yang kufur dan kekufurannya disepakati oleh para ulama, maka hukumnya dalam hal ini berubah, berbalik menjadi tidak boleh. Ya, karena para ulama di dalam menegaskan hal tersebut, mereka melihat kepada maslahat yang sifatnya universal, yang kembali kepada kaum muslimin. Jika kita ingin memberontak, melengsarkan penguasa yang kufur, namun tidak punya kekuatan dan kemampuan, apa yang akan terjadi? Justru yang akan terjadi adalah banyak korban dari kalangan kaum muslimin yang tidak tahu permasalahan ini, yang tidak bersalah, dibunuh, dibantai. Dan itu yang terjadi, ya, pada beberapa kasus yang sering kita dengar, bahkan sering kita lihat, seperti di Suriah. Ya, seperti di Suriah. Apa yang terjadi? Berapa banyak di kalangan umat Islam di negeri tersebut yang menjadi imbas dari perbuatan yang tidak sejalan dengan kaidah-kaidah syar'i di dalam melengsarkan pemimpinnya. Baiklah, kita taruh, ya, jika memang benar, ya, pemimpin negeri tersebut telah melakukan kekufuran yang jelas dan gamblang, tidak tersembunyi, dan itu memang kenyataannya. Ulama Islam, ya, bersepakat di atas kekufuran yang ia lakukan. Namun apa yang kita lihat dari warga Suriah yang ingin memberontak keluar dari kekuasaannya, yang notabene dalam tanda kutip belum punya kekuatan dan kemampuan, namun mereka memaksakan diri hanya berdasarkan semangat kecemburuan agama, tanpa dilihat dan ditimbang maslahat dan mafsadatnya. Apa yang terjadi? Kerusakan di mana-mana. Tertumpahnya darah kaum muslimin begitu hina dinanya. Padahal kita tahu betapa agung dan mulianya darah-darah kaum muslimin di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ini dikhawatirkan oleh para ulama. Apabila kaum muslimin tidak memiliki kekuatan, kemampuan yang betul-betul bisa melampaui kekuatan dan kemampuan penguasa itu yang kufur, maka jangan sekali-kali mereka memberontak, karena mudaratnya akan jauh lebih besar. Akan jauh lebih besar. Dan sebagai gantinya hendaknya mereka bersabar sampai Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Baik. Kemudian dinukilkan juga ucapan beliau di kesempatan yang lain. Wa qala rahimahullah, dan beliau rahimahullah mengatakan, "Idza ra'au al-muslimuna kufran bawahan, 'indahum minallahi fihi burhan." Apabila kaum muslimin itu melihat adanya kekufuran yang begitu jelas dan terang yang ada pada diri penguasa, dan kaum muslimin ini betul-betul memiliki hujjah yang bisa dipertanggungjawabkan kelak di akhirat, fala ba'sa an yakhruju ala hadha sultan liizalati, maka tidak mengapa hukumnya untuk memberontak kepada penguasa yang kufur tadi, ya, idza kana indahum qudrah. Ini harus kita garis bawahi. Idza kana indahum qudrah. Boleh hukumnya untuk mengganti penguasa yang kufur tadi, yang jelas-jelas kekufurannya, apabila mereka betul-betul punya kemampuan, punya kekuatan yang bisa mengungguli kemampuan dan kekuatan penguasa tersebut. Secara logika, seorang penguasa, ya, sekalipun itu orang yang kufur kepada Allah, namun disahkan dalam perundang-undangan, ya, kemudian ketika ada orang yang memberontak dari rakyatnya, pasti penguasa tidak tinggal diam. Pasti penguasa itu dia akan, ya, mengerahkan kemampuan militer yang dimiliki oleh negara tersebut untuk menghantam rakyatnya sendiri, atau bahkan sampai meminta bantuan ke negara yang lain untuk menghabisi rakyatnya sendiri. Dan itu terbukti dan terjadi. Oleh karena itu, ini yang harus kita fahami. Idza kana indahum qudrah, apabila mereka kaum muslimin ini betul-betul memiliki kekuatan, kemampuan yang sanggup mengungguli kekuatannya penguasa yang kufur tadi. Amma idza lam yakun indahum qudrah fala yakhruju. Adapun apabila kaum muslimin tidak memiliki kekuatan, ya, atau mungkin kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan dan kemampuan dimiliki oleh penguasa tersebut, fala yakhruju, kata beliau, maka janganlah ia keluar memberontak atau mengkudeta penguasa yang kufur di atas. Au kana al-khuruju yusabbibu syarran akthar falaysa lahumul khuruj. Atau mungkin apabila dengan memberontak, mengkudeta, melengsarkan penguasa yang kufur tadi, itu justru menyebabkan banyaknya keburukan yang akan terjadi, banyaknya mudarat yang nantinya terjadi, falaysa lahumul khuruj. Ini pun juga tidak boleh untuk mereka keluar dari kekuasaannya. Tidak boleh bagi mereka untuk memberontak, ya. Kekuatan kemampuan merupakan salah satu tolak ukur utama boleh tidaknya kaum muslimin mengkudeta, melengsarkan pemimpin yang kufur. Maslahat dan mafsadatnya pun ini juga salah satu tolak ukur di dalam mempertimbangkan boleh tidaknya kaum muslimin untuk keluar atau memberontak kepada penguasa yang kufur. Ri'ayatan lil masalihil ammah. Ini semuanya, ya, kata beliau, adalah dalam rangka untuk menjaga
kemaslahatan yang universal, yang mencakup seluruh umat, ya, yang mencakup seluruh kaum muslimin di negara tersebut. Wal qa'idatu syar'iyyah al-mujma' 'alaiha. Kaidah syar'i yang disepakati oleh para ulama, annahu la yajuzu izalatu syarri bima huwa asyarru min. Tidak boleh hukumnya menghilangkan keburukan, kejelekan, kejahatan dengan sesuatu yang justru menimbulkan keburukan lebih jelek lagi. Dengan perkara yang justru menimbulkan kejahatan jauh lebih buruk lagi. Bal yajibu dar'u syarr bima yuziluhu aw yukhaffifuhu. Bahkan wajib untuk menolak keburukan dengan perkara yang bisa menghilangkannya atau meminimalisasinya. Amma dar'u syarri bi syarrin akthar fala yajuzu bi ijma'il muslimin. Adapun menolak keburukan dengan keburukan yang jauh lebih banyak yang didatangkan nantinya, maka ini tidak boleh hukumnya berdasarkan ijma' ulama Islam. Kita ambil contoh. Dahulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mendapati, ya, orang-orang kufar, kaum Tatar, ya, mereka pada mabuk-mabukan. Dibiarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian ada salah seorang muridnya yang bertanya kepada beliau, mengapa tidak kita ingkari, ya Syekh? Wahai Syekh, mengapa orang-orang ini tidak kita ingkari? Bukankah ini adalah kemungkaran yang jelas? Mereka minum khamar, apalagi mereka orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka lakukan di tempat kita, negara kita, yang notabe masyarakatnya kaum muslimin. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah ta'ala menjelaskan duduk permasalahannya. Kita tidak mengingkari perbuatan mereka itu karena kita khawatir justru mereka nanti akan menimbulkan keburukan, kejelekan yang jauh lebih besar dari apa yang mereka lakukan pada waktu itu. Iya, mereka melakukan kemungkaran, mereka minum-minum keras, ya, minum-minuman khamar. Keburukannya, kejelekannya hanya berkutat pada diri mereka saja, tidak merambah kepada yang lain. Namun, apabila kita ingkari, apa yang akan terjadi? Mereka akan marah, mereka akan mengomandoi, ya, pasukan yang lain untuk membantai kaum muslimin tanpa hak. Dan itu dikhawatirkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Dan dari sini beliau menjelaskan akan pentingnya kaidah tersebut. Tidak boleh hukumnya seorang menolak keburukan dengan sesuatu yang justru menimbulkan keburukan itu jauh lebih besar. Minum-minuman keras yang dilakukan oleh kaum Tatar tadi, bangsa Tatar tadi, jelas kemungkaran, kejelekan, keburukan. Ya, apabila itu diingkari, justru itu akan menimbulkan kemungkaran, keburukan, kejelekan yang jauh lebih besar lagi. Yaitu apa? Pembantaian kaum muslimin, pembunuhan anak-anak kaum muslimin yang tidak berdosa, pembantaian mereka muslimah-muslimah tanpa hak, ya, dengan begitu kejam dan sadisnya. La yajuzu izalatu syarr bima huwa asyarru bin. Tidak boleh hukumnya menghilangkan sebuah keburukan dengan perkara yang justru menimbulkan keburukan jauh lebih besar nantinya. Kemudian beliau mengatakan,
فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا عندها قدرة تزيله بها وتضع إماما صالحا طيبا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس. Apabila taifah, segolongan dari kaum muslimin yang hendak untuk menghilangkan, melengsarkan penguasa yang kufur ini, yang telah melakukan perbuatan yang kufur bawah, yang gamblang, yang jelas, dan kaum muslimin ini yang hendak melengsarkan penguasa tadi memiliki kemampuan, kekuatan yang sanggup untuk melengsarkannya, dan mereka sudah memiliki calon pengganti dari pemimpin tersebut, seorang pemimpin yang saleh, yang baik. Kemudian beliau menambahkan, min duni an yatarattaba ala hadha fasadun kabirun ala muslimin wa syarrun a'zam min syarri hadha sultan, dan juga tanpa ada menimbulkan kerusakan yang besar kepada kaum muslimin atau keburukan yang jauh lebih besar dari keburukannya penguasa yang kufur tadi, fala ba'sa, maka hukumnya tidak mengapa. Artinya boleh untuk melengsarkan penguasa yang kufur tadi selama punya kekuatan pertama, kedua memiliki calon pemimpin yang lebih baik, yang saleh, yang thayyib, yang ketiga tidak menimbulkan mudarat, kerusakan kepada kaum muslimin secara umum, tidak menimbulkan kejelekan dan keburukan jauh lebih besar, bahkan adanya kemaslahatan yang bisa dipastikan, maka hal ini tidak mengapa bagi kalangan kaum muslimin yang hendak untuk melengsarkan pemimpin yang kufur di atas. Amma idza kana al-khuruj yatarattabu alaihi fasadun kabir wa ikhtilalul amni wa dhulmun nas wa ikhtiyalu man la yastahiqqu al-ikhtiyal ila ghairi hadha min al-fasad al-'azim fa hadha la yajuz. Adapun apabila pemberontakan tadi di dalam melengsarkan penguasa yang kufur menimbulkan kerusakan yang besar, kegoncangan keamanan, keamanan menjadi goncang, tidak stabil, dan menimbulkan kezaliman kepada manusia dan perampasan hak orang-orang yang tidak bersalah, dan berbagai macam kerusakan lainnya yang lebih besar, maka ini hukumnya tidak boleh untuk memberontak, melengsarkan penguasa yang kufur tadi. Bal, kata beliau, yajibus sabr was sam'u wat ta'a fil ma'ruf, bahkan wajib hukumnya untuk bersabar, untuk mendengar, untuk taat dalam perkara yang ma'ruf, bukan pada perkara yang mungkar. Wa munasahatu wulatil umur, dan menasihati pemimpin tersebut, penguasa tersebut. Wa da'watu lahum bil khair, dan wajib untuk menyeru kepada kebaikan sekalipun dia penguasa yang kufur. Wal ijtihad fi takhfifis syarr wa taqlilihi wa taktsiril khair, dan bersungguh-sungguh untuk meminimalisasi adanya keburukan, dan bersungguh-sungguh di dalam memperbanyak kebaikan. Jika tidak punya kekuatan, tidak ada calon yang saleh, tidak ada maslahat, justru yang ada adalah mafsadat, terjadinya kerusakan, kemudaratan bagi kaum muslimin, hancurnya negeri, musnahnya keamanan, merajalelanya kezaliman, maka dalam hal ini, kata beliau, wajib bagi kita kaum muslimin untuk bersabar,
bersabar di atas ujian tersebut. Bersabar menjadi rakyat yang dipimpin oleh penguasa yang kufur. Dan wajib untuk mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf, yang baik, bukan dalam perkara yang mungkar. Di sisi yang lain, wajib kita sebagai rakyat, ya, dan itu diatur oleh undang-undang, untuk memberikan nasihat kepada mereka, mengajak, menyeru mereka kepada perkara yang baik, khususnya untuk beriman kepada Allah dan bersungguh-sungguh di dalam memperbanyak kebaikan serta meminimalisasi adanya keburukan-keburukan. Hadza huwa at-tariqus sawi alladhi yajibu an yuslak. Ini adalah jalan yang lurus yang wajib hukumnya untuk dilalui. Lianna fi dzalika masalih lil muslimina 'ammatan. Karena jalan inilah yang mengandung kemaslahatan bagi seluruh kaum muslimin secara umum. Wa lianna fi dzalika taqlilus syarr wa taktsirul khair. Dan juga ini mengandung, ya, adanya peminimalisasi keburukan dan memperbanyak kebaikan. Wa lianna fi dzalika hifdzul amni wa salamatul muslimina min syarrin aktsar. Dan juga di situ terdapat, ya, penjagaan keamanan dan keselamatan kaum muslimin dari berbagai macam keburukan. Inilah yang dijelaskan oleh ulama kita di dalam menyikapi pemimpin yang kufur. Jika kita punya kekuatan, kemampuan yang bisa mengungguli kekuatan dan kemampuan penguasa yang kufur, kita punya calon pengganti yang saleh, yang adil, yang baik, dan dipastikan tidak adanya keburukan, kemudaratan di dalam mengganti penguasa yang kufur tadi, maka boleh. Namun apabila tidak punya kekuatan, tidak ada calon pengganti yang lebih baik, dan dikhawatirkan banyaknya kemudaratan, maka kewajiban kita untuk tetap bersabar, mendengar dan taat dalam perkara yang baik, yang ma'ruf, sampai Allah memberikan pintu keluar. Dan di sini dinukilkan juga ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Adamul khuruj 'alaihim ay ulatul umur wa 'adamul munabadhati lahum. Wa lam yurakhis an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi munabadhatihim illa kama qala." Artinya, tidak bolehnya keluar dari penguasa, ya, dan tidak bolehnya memberontak kepada mereka, dan tidaklah Nabi memberikan rukhsah, keringanan di dalam memberontak kepada mereka, kecuali seperti yang beliau sabdakan, antara ay ru'yata ain aw ru'yata ilmin mutayaqqinah, yaitu kamu melihat dengan mata kepala sendiri atau mengetahuinya dengan ilmu yang yakin, ya, akan kekufuran yang ia lakukan. Yang ketiga, kufran bawahan, yaitu wadihan baginan, kekufuran yang jelas, yang gamblang, yang terang, tidak tersembunyi, tidak ada syubhat di dalamnya. Bahkan disepakati kekufuran itu oleh ulama. Yang ketiga, indakum fihi minallahi burhan, ya, kalian memiliki hujjah, dalilun qati', dalil yang qat'i, yang bisa dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Itu baru boleh, ya. Antara kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan, betul-betul mendapati kekufuran secara kasat mata atau secara ilmu yang yakin, kekufuran yang sifatnya jelas, gamblang dan terang, bahkan disepakati oleh para ulama, dan memiliki hujjah yang qat'i, yang bisa dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Thumma idza jaza al-khuruj 'alaihim bi hadhihi syurut. Kemudian apabila
dibolehkan untuk memberontak kepada penguasa yang kufur tadi dengan syarat-syarat di atas, yakni 3 syarat, ya, seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Fahal ya'ni dzalika an yakhruja alaihim, maka apakah serta-merta itu pula langsung boleh saja keluar? Jadi begini maksudnya. Secara asal tidak boleh kita kaum muslimin untuk memberontak, mengkudeta kepada pemimpin, kecuali jika betul-betul melakukan kekufuran. Dan kekufurannya itu jelas. Dan kita memiliki hujjah di hadapan Allah yang bisa kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Taruhlah syarat ini terpenuhi, ya, kekufurannya jelas, ya, tidak tersembunyi, dan ulama menyepakati atas hal itu, dan itu dilihat oleh mata dan bisa diketahui dengan ilmu yang yakin, serta kaum muslimin memiliki hujjah dalam masalah itu. Jika 3 syarat terpenuhi, kata beliau, apakah serta-merta di waktu itu pula kaum muslimin harus keluar memberontak kepada penguasa tersebut? Kata beliau, li'anna hunaka farqan baina jawazil khuruj wa baina wujubil khuruj. Karena di sana terdapat perbedaan antaranya bolehnya untuk memberontak melengsarkan pemimpin yang kufur tadi, dan wajibnya untuk memberontak dan melengsarkan pemimpin yang kufur tadi. Jadi beliau ingin menjelaskan kepada kita, di sana itu ternyata ada perbedaan. 2 hal yang berbeda. Antara bolehnya untuk memberontak, mengkudeta pemimpin yang kufur, dengan wajibnya mengkudeta pemimpin yang kufur. 2 hal yang harus difahami, ya, bersama dan didudukkan pada tempatnya masing-masing. Wal jawab, kata beliau, dan jawabnya adalah la nakhruj hatta walau ra'ayna kufran bawahan indana fihi minallahi burhan. Kata beliau, kita tidak akan memberontak, mengkudeta kepada pemimpin yang kufur, walaupun kita menyaksikan, kita melihat baik secara kasat mata ataupun secara ilmu adanya kekufuran dilakukan oleh penguasa di atas, dan kita memiliki hujjah atas hal itu di sisi Allah. Illa haitsu yakunul khuruj maslahah, kecuali apabila pemberontakan, pengkudetaan terhadap penguasa yang kufur tadi ini memiliki maslahat. Kalau tidak ada maslahat, maka tidak boleh. Ya. Sekalipun 3 syarat yang tertuang dalam hadis tadi, ada kekufuran yang jelas, ya. Demikian pula memiliki hujjah yang bisa dipertanggungjawabkan di sisi Allah kelak, namun tidak ada kekuatan, tidak adanya maslahat, maka beliau mengatakan tidak boleh hukumnya untuk keluar. Karena dalam hal ini statusnya belum wajib keluar karena tidak menjumpai maslahat. Mengapa? Belum ada kekuatan dan kemampuan bagi kaum muslimin. Dan itu masih dalam ranah jawazul khuruj, bolehnya keluar. Walaysa minal maslahah an taquma fi'atun qalilah silahuha qalil fi wajhi dawlatin biquwwatiha wa silahiha. Dan tidak bisa dikatakan sebuah maslahat apabila segelintir kaum muslimin yang dia ini mengkudeta penguasa yang kufur dengan persenjataan yang sedikit terbatas di dalam menghadapi sebuah penguasa atau seorang penguasa yang kufur dengan memiliki, ya,
kekuatan dari sisi persenjataan yang lengkap dan sempurna. Makanya tadi di awal kita katakan, seorang penguasa sekalipun dia orang yang kufur misalnya, apabila mendapati rakyatnya memberontak, pasti dia akan mengerahkan seluruh tenaga militernya untuk menumpas itu semuanya. Nah, kalau segelintir orang ini, kaum muslimin yang hendak mengkudeta penguasa yang kufur tadi, namun tidak memiliki persenjataan kecuali sedikit, tidak ada sepertiganya, tidak seperempatnya yang dimiliki oleh penguasa yang kufur, apa yang akan terjadi? Muspro akan hancur, sia-sia semua. Lianna hadha yatarattabu alaihi iraqatud dima' wa istihlalul haram duna irtifa'il mahdzur alladhi intaqadu bihil umara. Mengapa demikian? Karena ini pasti akan merembet kepada pertumpahan darah dan penghalalan dari perkara-perkara yang haram tanpa memperhatikan larangan-larangan syar'i yang sengaja dilanggar oleh para pemimpin. Kama huwa musyahad min ahdil khuruj al-khawarij fi zaman al-khulafa' ar-rasyidin radhiyallahu anhum ila yaumina hadha. Dan masalah ini merupakan masalah yang disaksikan dari zaman pertamanya pemberontakan terjadi dalam sejarah Islam, itu pemberontakan kaum khawarij pada masa kekhilafahannya Khulafaur Rasyidin, Utsman bin Affan khususnya radhiyallahu anhu, sampai pada hari kita sekarang ini. Haitsu yahsulu minasyarri wal mafasid ma la ya'lamuhu illa rabbul ibad. Yang mana pemberontakan itu berimbas kepada keburukan, kepada kerusakan yang tidak mengetahui seberapa besar dan agungnya kerusakan dan keburukan itu kecuali Rabb, pemilik seluruh hamba-hambanya. Kemudian beliau mengatakan, lakin ba'dun nas tatawaqqadu narul ghirah fi qulubihim thumma yuhdithuna ma la yuhmad uqbah wa hadha ghalatun 'azim. Akan tapi sebagian manusia, ya, api kecemburuan itu menyala-nyala di dalam hati mereka. Lantas mereka melakukan perkara-perkara yang tidak terpuji di ujungnya, seperti apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di beberapa wilayah seperti Suriah pada beberapa kasus, ya, wa hadza ghalatun 'azim, dan ini merupakan kesalahan yang besar, kesalahan yang fatal, tanpa melihat akan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki, tanpa mempertimbangkan maslahat mudarat yang akan terjadi, kesalahan yang fatal. Thumma, kemudian, inna naqul, kami mengatakan, ma mizanul kufri, apa ya barometer kekufuran? Faqad yara al-ba'd hadha kufrun wal ba'd la yarahu kufran. ولهذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله كفرا بواحا ليس فيه احتمال. Artinya, setelah kita mengetahui, ya, ini kita jelaskan dulu. Setelah kita mengetahui adanya perbedaan antara bolehnya keluar dan wajibnya keluar memberontak kepada penguasa yang kufur, maka dalam hal ini kita harus tahu apa sih barometer kekufuran yang dimaksudkan dalam hadis di atas. Kufran bawahan, bisa jadi sebagian mengatakan ini kufur, ya, sebagian lagi melihat oh ini tidak kufur. Oleh karena itulah Nabi apa? Mengikatnya dengan kata bawahan, yang gamblang, yang jelas, yang terang. Artinya apa? Laisa fi ihtimal, tidak ada, ya, keambiguan,
Tidak ada kemungkinan, tidak ada syubhat yang lain. Artinya, ulama sepakat ini adalah kufur. Kama law ra'aitahu yasjudu lis-sanam. Seperti apabila kamu melihat dia ini sujud kepada berhala. Aw sami'tahu yasubbullah, atau kamu mendengar dia mencela Allah. Aw rasulah, atau rasulnya. Aw ma asbaha dzalik, atau perkara yang semisalnya. Yang itu semuanya termasuk perbuatan kufur, ya, yang disepakati oleh para ulama. Wa qala rahimahullah, dan beliau rahimahullah mengatakan, la yumkin an yatawalla 'ala al-muslimina ghairu muslimin abadan, bal la budda an yakuna musliman. Tidak mungkin akan bisa menguasai kaum muslimin orang yang bukan muslim abadan, selama-lamanya. Bahkan pasti yang terjadi adalah yang menguasai kaum muslimin dari kalangan kaum muslimin itu sendiri. Dan itu yang pernah disampaikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah tidak akan memberikan kekuasaan kepada orang selain muslim di dalam memegang urusan kepemerintahan. Allah akan selalu menjaga, ya, urusan-urusan kekuasaan akan dipegang oleh seorang muslim juga, meskipun dalam tanda kutip keislamannya masih belepotan sana sini, masih melakukan berbagai macam kefasikan, kezaliman atau yang lainnya. Namun dia masih terkategori seorang muslim, bukan murni orang yang kufur. La yumkin an yatawalla 'ala al-muslimin ghairu muslimin abadan. Tidak mungkin adanya seorang ghair muslim yang bisa menguasai kaum muslimin selama-lamanya. Bahkan pasti Allah akan pilihkan, ya, yang memegang tampuk kekuasaan kaum muslimin dari kalangan muslim juga. Kemudian beliau mengatakan, falau istawla alaihim kafirun bil qahri wa iddahum fihi minallahi burhan annahu kafir. Kalau seandainya, ini permisalan, kalau seandainya memang benar-benar ada orang yang kufur menjadi penguasa terhadap kaum muslimin dengan jalan, ya, paksaan, atau mungkin dengan jalan yang tidak benar, atau mungkin dengan jalan pengkudetaan atas penguasa sebelumnya, dan kaum muslimin ini mereka memiliki hujjah akan kekufuran penguasa tersebut, bi an kana yu'linu annahu yahudi atau nasrani mathalan. Contohnya, dia dengan terangnya mengatakan saya adalah seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Dan itu jelas termasuk kufur bawah, kekufuran yang amat jelas, yang nyata, yang disepakati oleh para ulama. Fa inna wilayatahu alaihim la tanfadh wa la tasih wa alaihim an yunabidhuh, walakin la budda min syartin muhim wa huwa al-qudrah ala izalatih. Kata beliau, kepemerintahannya, kekuasaan orang yang kufur tadi itu tidak berlaku dan tidak sah, ya, dan bagi kaum muslimin, ya, untuk merebut kekuasaan itu kembali, akan tapi dengan syarat mereka memiliki kekuatan di dalam melengsarkan penguasa yang kufur tadi, yang mengambil kekuasaan dengan jalan yang tidak benar. Fa in kana la tumkin izalatuhu illa bi iraqati ad-dima' wa hululil fawda falyasbiru hatta yaftah Allahu lahum baban. Namun apabila di dalam menghilangkan atau melengsarkan penguasa yang kufur tadi, yang berani mengambil tampuk kekuasaan dan menguasai kaum muslimin
Kaum muslimin tidak sanggup, tidak punya kekuatan untuk melengsarkannya, kecuali harus melalui jalan penumpahan darah. Ya. Kemudian kekacauan terjadi di mana-mana. Kata beliau, falyasbiru, hendaknya kaum muslimin itu bersabar karena belum punya kekuatan. Menjaga darah kaum muslimin lebih diutamakan. Menjaga keamanan untuk kemaslahatan umat jauh lebih diutamakan. Hendaknya mereka bersabar. Sampai kapan? Hatta yaftahallahu lahum baba. Sampai Allah membukakan pintu keluar bagi mereka. Lianna munabadhatul hakim bidunil qudrah ala izalatih la yastafidu minha an-nas illa syarr wal fasad. Karena di dalam mengambil alih kekuasaan pemimpin atau penguasa yang kufur tadi, tanpa memiliki kekuatan dan kemampuan untuk merebutnya kembali, untuk menghilangkan keburukan, itu tidaklah bisa diambil kecuali keburukan dan kerusakan. Tidak ada maslahatnya. Orang tidak punya kekuatan mau merebut kekuasaan kembali, tidak mungkin. Ya. Oleh karena itu, apabila kaum muslimin tidak punya kekuatan, kemampuan untuk merebut kembali tali kepemerintahan yang dipegang oleh penguasa yang kufur, maka hendaknya dia bersabar. Kalau masih ngotot ngeyel, justru yang terjadi akan ada kerusakan yang jauh lebih besar. Ya, keburukan jauh lebih besar. Wa tanazu' wa kauni kulli ta'ifah turidu an takuna sultah hasba ahwa'iha. Tanpa ada kudrah, kekuatan, ya, itu justru nantinya juga akan bisa menggiring dan menyampaikan kepada perpecahan di kalangan mereka, perselisihan, dan masing-masing golongan, ya, akan berebut kekuasaan sesuai dengan hawa nafsunya. Dua nukilan ucapan dari seorang ulama, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah maupun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menjelaskan kepada kita bahwasannya sikap sebagai seorang muslim apabila dipimpin oleh penguasa yang zalim, penguasa yang kufur, yang jelas-jelas kekufurannya, ya, akan tapi belum sampai terpenuhi beberapa persyaratan yang dijelaskan di muka, 4 persyaratan tadi belum bisa terwujud, maka hukumnya tidak boleh bagi kita untuk mengangkat senjata, memberontak, atau melengsarkan penguasa yang kufur tadi. Kecuali apabila kita betul-betul sanggup mewujudkan 4 persyaratan, ya, yang diantaranya adalah punya kekuatan dan adanya maslahat yang bisa dipastikan dan memiliki calon pengganti yang jauh lebih baik, maka dari situlah baru kita dibolehkan untuk merebut kembali tampuk kekuasaan yang dipegang oleh penguasa yang kufur tersebut. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Ini bisa kita sampaikan di pertemuan yang baik ini. Selebihnya, ya, insyaallah Ta'ala kita akan sambung lagi di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.